الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha 1445 Hijrah yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul di halaman masjid yang kita cintai ini untuk menundukkan seluruh jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang Maha Agung, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Ghaffar yang banyak memberikan ampunan, Al-Ghafur yang Maha Pengampun, At-Tawwab yang Maha menerima taubat, Al-Afu yang Maha Pemaaf. Saudaraku, pagi hari ini kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kita semua bergembira karena dengan taufik darinya kita diberikan kemudahan mengerjakan amal-amal soleh, terutama fil ashril awail min syahri Dzulhijjah, di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma min ayamin, tidak ada hari-hari,
al-amalus salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Yang lebih dicintai Allah, di mana amal-amal yang dikerjakan di dalamnya, amal soleh, lebih dicintai Allah daripada amal-amal yang dikerjakan di 10 hari yang pertama Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Qala, Nabi yang mulia menjawab, walal jihadu fi sabilillah, iya, lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak ada satupun yang kembali darinya, dia mati syahid, baru itu lebih utama. Hamba-hamba Allah, kita bersyukur kepada Allah diberikan kemudahan mengerjakan amal-amal soleh. Kemarin kita mengerjakan saum Arafah, di mana pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan pagi hari ini kita diberikan kemudahan melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang mulia ini. Dan insyaallah ta'ala sebentar lagi kita akan menyaksikan syiar tahunan umat Islam, yaitu ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala menciptakan manusia banyak sekali di muka bumi ini. Dari yang pertama sampai saat ini dan sampai menjelang kiamat nanti, entah berapa banyak. Dari sekian banyak manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala hanya memilih 124.000 nabi, orang-orang pilihan mereka itu. Hanya Allah yang memberikan karunia-Nya kepada siapapun di antara hamba-Nya yang Dia pilih. Orang-orang yang mulia mereka itu. Dari 124.000 nabi, hanya 311 orang. Ada yang menyampaikan 315 orang yang dipilih menjadi rasul, makin sedikit. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Dan dari 300 sekian belas orang yang dipilih menjadi nabi dan rasul itu, hanya 25 yang diberikan keutamaan kemuliaan yang sejarahnya, kisahnya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan dari 25 nabi dan rasul, ada 5 ulul azmi yang mereka diuji dengan kesabaran yang luar biasa, hamba-hamba Allah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Fasbir, maka bersabarlah, kama sabaru ulul azmi minar rusul, sebagaimana kesabaran para nabi rasul dari kalangan ulul azmi. Hanya 5 hamba-hamba Allah, dan merekalah yang terpanjang kisahnya yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dari 5 ulul azmi, hanya 2 yang dijadikan kekasih, Khalilullah, Khalilur Rahman. Sehingga ketika menyebutkan 2 nabi ini, Quran menyebutkan ada kalimat uswatun hasanah. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita peringati setiap tahun perjuangannya, pengorbanannya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada uswah, suri teladan yang baik bagi kalian umat Muhammad pada diri Ibrahim dan keluarganya. Dan keluarganya disebutkan Ibrahim dan keluarganya. Kemudian yang kedua adalah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang baik untuk kita umatnya.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi karena perjuangan, pengorbanan yang itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dan mari kita refleksikan, kita belajar, terutama sekarang, bagaimana kita menyaksikan perjuangan, pengorbanan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, hamba-hamba Allah. Luar biasa, luar biasa. Pagi hari ini kita merasakan kenikmatan, kemudahan mengumandangkan kalimat takbir dari tadi malam. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Disunahkan kita bergembira di hari-hari ini sampai hari tasyrik. Saudara kita hamba-hamba Allah di Gaza, Palestina tidak seperti kita. Demi Allah, kondisi umat Islam di Gaza saat ini ujian untuk umat Islam saat ini, hamba-hamba Allah. Seseorang diuji karena keimanannya. Masyaallah muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah muliakan karena pengorbanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam sosok yang luar biasa. Tunduk, patuh, taat kepada Allah. Kalau itu perintah Allah, mereka tunduk, patuh, taat kepada Allah dan bersabar di atasnya. Ujian demi ujian dilewati Nabi Ibrahim dengan hasil yang gemilang. Ibrahim alaihissalam, kita belajar kepadanya, diperintahkan belajar kepadanya setiap sholat. Kita membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bahkan sekarang ini jutaan muslimin berkumpul di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Itu napaktilah sejak perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamba-hamba Allah, Nabi Ibrahim kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, satu kalimatnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Sampai perintah yang tidak logis, yang tidak rasional, yang tidak masuk akal, tapi karena ini perintah Allah, Allah yang memerintahkan, maka dengan mudah Nabi Ibrahim mengerjakannya. Bayangkan hamba-hamba Allah sekian lama diuji tidak mendapatkan keturunan. Ujian yang berat bagi seseorang yang berumah tangga belum diberikan keturunan. Apalagi Nabi Ibrahim, Nabi Rasul, dia menginginkan punya keturunan yang akan melanjutkan risalahnya. Manusiawi. Seorang Ibrahim sangat gelisah, sedih. Tidak putus-putus berdoa kepada Allah, yakin pasti Allah akan memberikan keturunan kepada dia. Hingga akhirnya diberikan kabar gembira itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Lahirlah putra yang dinantikan. Allah terus uji, tidak sampai di sana. Allah uji, dan puncak ujiannya apa itu? Ketika diperintahkan menyembelih putra kesayangannya di saat usianya semata wayang. Ghulamun halim, sekian lama dinantikan. Ketika hadir diuji dengan perintah yang berat. Tapi itulah Ibrahim, sami'na wa ata'na. Tunduk, patuh, taat kepada Allah. Kalau perintah Allah tidak ada sedikit pun untuk meragukan perintah Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala anak itu Ismail alaihissalam telah sampai pada usia yang sanggup, usia sematawayang, berusaha bersama-sama Ibrahim, dia berkata,
Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, aku bermimpi tadi malam diperintahkan menyembelih engkau. Fangzur madza tara, coba berikan pendapatmu, bagaimana menurut engkau perintah Allah ini? Ya Allah ya Rabb, anak yang soleh, didikan ibu yang soleha dan ayah yang soleh. Sekalipun mereka jarang bertemu, Pak. Nabi Ismail jarang bertemu dengan ayahnya, tetapi doa hati yang nyambung dengan anaknya menjadikan si anak begitu takzim, tunduk kepada ayahnya, bakti kepada ayahnya. Lihat kalimatnya. Qala ya abati, wahai ayahku yang aku cintai, aku hormati, aku sayangi, aku muliakan. If'al ma tu'mar, lakukan yang diperintahkan itu wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Lihat kalimat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah pasrah, tunduk, patuh untuk mengerjakan perintah Allah, itu golok sudah di leher. Ya Allah ya Rabb, totalitas falamma aslama wa tallahu lil jabin. Allah Maha tahu itu. Apa disia-siakan pengorbanannya? Tidak. Allah ganti. Dan sampai saat ini dikenang terus perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim untuk meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Hamba-hamba Allah, muslimin, mukminin, mujahidin di Gaza, Palestina, mereka berjuang bukan sekedar untuk memerdekakan negeri saja, bukan. Yang mereka perjuangkan adalah pembebasan tanah suci umat Islam, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa yang ternoda oleh penjajah Zionis Israel biadab itu. Mereka berjuang untuk itu, hamba-hamba Allah. Mereka sudah sampai pada kedudukan tidak takut dengan kematian. Ini perintah Allah menjaga kemuliaan tanah suci itu. Mengorbankan harta bahkan jiwa, ringan biasa saja buat mereka. Tidak ada keluhan sampai saat ini. Sekalipun rumah mereka roboh, masjid mereka rata dengan tanah, gedung-gedung sekolah, kesulitan setiap hari menghampiri mereka. Tapi kalimat yang keluar, radina billah, ya Allah, aku ridho kepada engkau ya Allah, ini takdirmu atas kami ya Allah. Tidak ada keluhan, ini gara-gara mujahidin, tidak. Mereka faham yang sedang diperjuangkan. Mereka faham kedudukan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu Nabi Ibrahim yang membangun. Setelah Nabi Adam dahulu yang membangun pertama kali, yang memakmurkan keturunan anak-anak Ibrahim alaihissalam, Ishak, Yakub, semua jejak Bani Israil ada di sana. Allahu akbar. Maka sepertiga isi Quran itu berbicara tentang kemuliaan Masjidil Aqsa lewat kisah-kisah para nabi dan rasul. Mereka faham itu. Mereka siap berkorban apapun untuk meraih kedudukan di sisi Allah. Lah saat ini sekarang kita tidak sedang diuji seperti itu. Kita diujinya apa? Apa kita mau peduli atau tidak kepada mereka? Itu saja pertanyaannya. Setiap hari kita mendapati berita di sosial media, lewat handphone kita, terus kita membacanya. Pertanyaannya, apakah tergerak hati kita untuk peduli dengan mereka? Kalau kita tergerak, kita berjuang untuk mereka, berbahagialah, iman kita benar. Kalau kita tidak peduli, cuek saja seakan-akan itu bukan urusan kita, bermasalah iman kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin, fitawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad. Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka semua anggota tubuh merasakan sakit, minimal demam dan tidak bisa tidur. Itulah iman hamba-hamba Allah, itulah iman hamba-hamba Allah. Sebagai penutup, ada seorang wanita diazab oleh Allah di hari kiamat nanti. Uzibat imra'atun fi hirrah. Seorang wanita diazab karena mengurung seekor kucing. Itu kucing tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibebaskan untuk mencari makan dan minum sendiri. Dia mati.
Nabi yang mulia menyampaikan hiya finnar, wanita itu ahli ibadah, dia di neraka mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dibebaskan mencari makan dan minum sendiri. Lah sekarang apa bedanya? Saudara kita muslimin mukminin di Gaza, Pak, seperti itu kondisinya. Bayangkan mereka dikurung sekian lama, diblokade, tidak boleh bantuan masuk, ada yang kelaparan, mereka mati. Apa kita mau diam saja, hanya menyaksikan saja? Tiap hari bertambah korban dan korban seperti itu. Kemana keimanan kita hamba-hamba Allah? Kita diuji saat ini. Maka lewat khutbah Idul Adha ini, mari kita peduli dengan mereka. Mereka diuji dengan keimanannya, kita pun diuji di sini. Bantulah mereka hamba-hamba Allah. Doakan mereka setiap saat. Infakkan sebagian harta kita yang halal untuk mereka. Jihad opini di sosial media terus dahsyat dampaknya itu. Boikot produk-produk yang jelas kita tahu berafiliasi kepada Israel Zionis. Boikot. Ya. Dan suarakan terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amal soleh. Karena ini peluang berpahala yang besar, kita peduli dengan mereka. Dan semoga iman kita selamat di sisi Allah. Besok lusa kalau kita mati pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis Al-Aqsa itulah yang sedang diperjuangkan mereka, tidak sekedar kemerdekaan negerinya saja. Buat apa mereka punya negara kalau tidak kembali itu Masjidil Aqsa kepada mereka? Maka tidak mau mereka dua solusi negara, enggak mau. Ya. Karena mereka penjajah, Zionis itu harus hengkang, dan kita harus bersama dengan mereka hamba-hamba Allah. Ikatan kita dengan mereka bukan ikatan kemanusiaan saja, ikatan akidah, ukhuwah. Nah, orang atas dasar kemanusiaan saja, kemanusiaan Pak, di barat luar biasa membela Palestina. Di sini belum sungguh-sungguh, padahal kita ikatan satu akidah, ikatan ukhuwah luar biasa. Hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di hari yang mulia ini. Selamat berbahagia dengan Idul Adha. Semoga Allah berikan juga kesabaran kepada saudara kita di Gaza Palestina. Allah berikan kemenangan kepada mereka, dan kita jangan sampai lupa perjuangan mereka. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma tsabbit imanahum wa tsabbit aqdamahum wa anzilis sakinata ala qulubihim ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum ala a'da'ina a'da'id-din. Allahumma wahhid sufufal muslimina fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma hariril masjidil aqsa min danasil yahudil mu'tadina wa rijsihim. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma rizukna salatan fil masjidil aqsa qabla al-mamat wa huwa hurrun aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.